Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, nggak berasa udah akhir bulan lagi di tahun 2022 ya. Siapa yang masih salah tulis tanggal tuh? Masih pada tulis 2021 pasti ya. Nggak berasa banget. Dan seperti biasa, ya setiap akhir bulan gue akan share ke kalian Gadget of the Month. Gadget apa aja yang seru selama sebulan terakhir, yang keren, yang bermanfaat buat gue dan juga gue harap buat kalian semua. So, yes, langsung aja kita akan mulai tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya. Let's go. Oke, first of all, gue mau ngucapin thank you dulu guys, karena bulan Januari ini cukup berat. Kemarin channel Best in Tech sempat dihack selama beberapa saat, dan kita sempat hilang kontrol di channel ini. Tapi banyak teman-teman yang support, ada yang ngirimin email, sampai ada yang ngirimin sampai komen di foto keluarga gua. Jadi ya thank you so much buat support dari kalian. Dan ya ini memang prosesnya masih bertahap, ada beberapa yang hilang. Hal-halnya adalah thumbnail dari setiap video, dari video kita pertama sampai sekarang mungkin sekitar 600-an video itu gone, tapi kita udah bisa recover beberapa, walaupun ada beberapa yang gue juga hilang thumbnailnya. Jadi ya kalau kalian ngelihat di YouTube channel ada video Best in Tech yang nggak ada thumbnailnya, ya tetap diklik aja, tetap ditonton aja, karena itu akan nge-support kita. Karena kemarin 4 hari tidak ada pemasukan AdSense. So yes, langsung aja kita masuk ke Gadget of the Month kita. Yang pertama adalah ini dia kipas angin tercanggih di dunia. Dan di videonya banyak yang protes di komen-komennya. Jadi gue juga baru tahu ternyata banyak banget kipas angin merek-merek lokal kayak Miyako, Cosmos, apalagi Mas Pion yang gue pernah dulu share bladeless fan-nya itu. Nah, itu juga ternyata punya fitur seperti namanya Magic Wind. Jadi angin sepoi-sepoi yang gue bilang di video itu ternyata di kipas-kipas lain itu juga ada, karena dia menggunakan namanya motor DC ya. Tapi memang kalau kita ngomongin kipas ini sendiri, menurut gue nih kipas ini worth the price, karena kalian bisa lihat desainnya emang keren banget, minimalis ya. Kalau kalian rumahnya yang simple-simple gitu, ini bakalan cocok banget jadi samping tempat TV kalian gitu. Terus build quality-nya juga super solid dan ada baterainya. Jadi kalian nggak harus colokin listrik, ini bisa hidup. Misalnya di rumah masih sering mati lampu ya, ini bisa jadi lumayan guys buat nutupin di rumah tuh. Nah, satu lagi yang gak kalah keren adalah ya remote ini ada Bluetooth-nya. Jadi kalau kalian pasti ada remote tapi bukan remote Bluetooth. Nah, makanya ini lebih canggih kan, lebih keren. Terus tadi ada indikator juga di bagian bawah untuk nunjukin mode sepoi-sepoi, Wi-Fi, dan lain-lain. Cuma memang kalau kita ngomongin Wi-Fi, dia kan terkoneksi ke aplikasi Mi Home. Nah, di aplikasinya itu sekarang gua nggak bisa akses sama sekali guys, karena ada masalah region. Padahal terakhir ketika gua shoot unboxing itu bisa, tapi sekarang nggak bisa lagi. So, ya itu sih problemnya. Tapi ya secara overall menurut gua, gue suka karena gue udah pakai yang versi sebelumnya, dan ini ada remote-nya yang mana gue selama ini menjadi problem karena nggak ada remote-nya. Tapi memang ya ada beberapa juga komen katanya bisa dipakai voice comment juga ke Google Assistant. Tapi yang ini gue belum coba, nanti gue update lagi aja di mana-mana, Instagram, di Twitter. Oke, itu tadi Gadget of the Month kita yang pertama. Thank you juga buat teman-teman yang udah komen di video ini, unboxing-nya. Langsung aja kita lanjut ke produk berikutnya. Oke, langsung aja Gadget of the Month yang kedua. Ini gue pengen share tentang perkabelan duniawi ya. Jadi selama tahun ini gue baru aja beli beberapa kabel. Ada 3 buah kabel nih guys. Kita mulai dari yang pertama yang warnanya paling unyu nih ya. Unyu udah lupa kali ya, tahun 2021 banget ya. Yes, ini adalah Baseus 3-in-1 cable mirror namanya, karena ada kacanya, cuma nggak tahu kacanya di mana. Jadi ini adalah sebuah kabel yang retractable guys, alias bisa disembunyiin gini. Jadi ceritanya tuh, gua tuh kemarin punya kabel Baseus yang 3-in-1 juga yang pendek. Gua pernah share di YouTube Best in Tech, udah lama banget itu kabel 3-in-1, kabel palu gak ada, apa lu mau gua ada. Yes, jadi itu kabel kemarin akhirnya orang tua gua lihat dan dia bilang dia pengen. Jadi ya sebagai anak yang baik, gue akan akhirnya ngasih itu kabel ke mereka. Dan ternyata pas gue cari lagi di online itu tuh nggak ada udah kabelnya. Nah sekarang udah keluar versi-versi terbaru yang mana lebih canggih guys. Lebih canggihnya apa? Nah sekarang misalnya yang ini, dia 3-in-1, dan ini salah satu USB-nya yaitu USB Type-C. Ini bisa up to 66 watt. Jadi kemungkinan kayak Xiaomi, kayak Huawei yang pakai USB to USB-C ini bakalan bisa compatible dengan fast charging tersebut.
Oke, terutama yang kayak Mi 11T Pro yang 120 watt ya. Nah, ini mungkin sisa 60-an wattnya bisa dipakai buat dua ini guys. Ada Lightning sama micro USB yang maksimumnya ini di 12 sampai 15 watt kalau nggak salah. Nggak ditulis sih berapa. Nah, kabel ini juga bisa dipakai buat transmission data 420 megabit per second. Oke, itu tadi untuk yang pertama Baseus ini. Yang kedua, masih dari Baseus juga, ini juga kabel 3-in-1, tetapi ini lebih strong bisa dibilang. Strongnya di mana? Karena USB-C-nya ini bisa sampai 100 watt. Dan di kepala ini juga bisa buat USB dan ada USB Type-C-nya gitu guys. Jadi kalian bisa pakai 2-in-1 plus 3 ujungnya. Kalau kalian mau pakai cas laptop satu, terus cas HP, dan ini mau cas yang lain lah, pakai itu, ya bisa dipakai buat semuanya. Yang penting kepalanya kalian pakai kayak adaptor charger power delivery yang 100 watt aja. Oke, itu tadi kabel yang kedua. Nah, satu lagi ini kabel yang sebenarnya nggak 3-in-1 tapi agak unik karena ini kabel yang sempet gue udah lama sebenarnya unboxing ini, dan kemarin sempat di-share sama NPBHD, tapi gue duluan yang nemuin nih guys. Jadi ya ya sini adalah sebuah kabel USB-C yang bisa nunjukin berapa watt yang masuk ke device kalian. Jadi misalnya kalau gue pakai buat ngecas MacBook itu bisa sampai 100 watt, ada smartphone yang bisa sampai 20-an watt kayak iPhone, ada yang bisa sampai 60-an watt. Ya, tapi iPhone cuma 20 watt aja. Tapi iPhone nggak pakai USB-C sih, gue lupa. Jadi ya intinya ini bisa pakai buat USB-C, kalian bisa monitoring ya berapa watt yang masuk, dan kalian bisa tahu lah. Kadang kan kita kepo gitu ya, pengen tahu berapa watt yang masuk. Kabel ini bisa, ini dari MacDodo, jadi ini juga kabelnya braided dan kualitasnya cukup oke. Gue udah pakai ini buat MacBook Pro 14 inci gua. Nah, untuk harga-harganya sekarang, dari yang pertama, yang warna ungu ini harganya sekitar Rp175.000. Kemudian yang 4 yang bisa 100 watt ini Rp195.000, dan yang terakhir yang bisa ada LCD LED-nya ini di Rp109.000. Oke, cek aja semua linknya, nanti gua taruh di bawah. Sip, kita lanjut lagi. Oke, gadget teman-teman, yang ketiga adalah ini dia, sebuah LED strip. Tapi ini bukan sembarang LED strip ya, karena kalian lihat nih, bisa jalan-jalan gitu. Jadi ceritanya gue kemarin lagi pada uploadin thumbnail kita yang lama gitu kan, video-video lama, dan gue ketemu satu video yaitu namanya LED Horse Race, dan banyak katanya follower subscriber Basindotech tuh pertama kali subscribe pas nonton video itu. Jadi ya bisa dibilang ini adalah produk yang sama tapi versi smartnya. Smartnya di mana ya, kalian bisa pakai aplikasi Bardi buat mengkontrol si LED strip ini. Gue udah coba dan gue sendiri memang belum dipasang guys, karena gue bingung ini panjangnya sekitar 5 meter, dicolokin ke listrik aja, dan ada adapternya juga yang mana kalian bisa kontrol tadi pakai aplikasi Bardi. Nah, di sini kalian itu bisa atur berbagai mode-modenya di dalam aplikasinya, berbagai mode-modenya, tingkat keterangannya, kalian juga bisa atur flow-flow warnanya, berbagai jenis pilihan lampu kayak gitu. Yang gue pakai sekarang ini yang gue setting sendiri warna biru dan putih karena warnanya Basindotech gitu ya. Ada yang template, ada yang kalian bisa bikin sendiri. Cuma yang gue agak sedih adalah nih, kayaknya aplikasinya belum matang banget. Jadi kalau kalian ngatur template-nya itu, kalian pakai template-nya, kalian nggak bisa atur keterangannya aja. Dia cuma bisa ngikutin template-nya tanpa bisa adjust brightness, adjust gerakannya gitu-gitu. Harus ngikutin apa yang ada di template, nggak bisa di-adjust lagi kecuali kalian bikin sendiri. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Bardi LED Strip Flowing ini harganya dijual di harga 300 ribuan, dapat panjang sekitar 5 meter ya tadi. Oke, itu tadi produk kita yang keberapa deh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya 3 nih harusnya, karena tadi kabel jadi 1 semua. Ya wis, kita lanjut lagi ke produk kita yang terakhir. Oke, yes, produk kita yang terakhir adalah yang kalian bisa lihat di belakang gitu ya guys ya. Kan kalau kalian bisa lihat tuh di belakang tuh ada LED bar buat atas monitor dan ada sebuah webcam di atasnya. Nah, ini bisa dibilang solusi daripada kalian ribet-ribet pasang kayak gitu, dia udah jadi satu. Jadi sebuah LED bar dan juga sebuah webcam yang integrated di dalam si lampunya ini. Jadi kalian bisa bilang kayak 2-in-1 gitu lah jadi ya. Ya, sini dari brand Mibo namanya, dan Mibo sendiri katanya ekosistem dari Xiaomi. Nah, kenapa gue rekomenin ini? Karena kan sekarang harga webcam tuh mahal ya, karena terutama sekarang lagi WFH yang sering meeting-meeting itu, tiba-tiba harga webcam Logitech aja yang paling murah itu 300 ribuan loh. Dan kalau kalian pengen beli juga si LED bar yang kayak merek-merek seperti Baseus, Xiaomi, itu minimal di 500 ribu. Jadi kalau kalian mau beli dua itu,
harganya sekitar 800 ribuan. Ini lebih murah guys, tapi tenang, nanti kita share harganya. Sekarang gue jelasin fitur-fiturnya dulu. Pertama, dari segi lampu, memang dia itu menggunakan power total 5 watt, dan juga dia pakai USB Type-C di bagian belakangnya. Ini stand-nya juga cukup adjustable menurut gue, jadi cukup oke. Nah, webcamnya sendiri ini resolusinya di 1080p, jadi cukup oke lah gambarnya ya. Ditambah ada lampunya ini, cuma memang karena posisi webcamnya kayak gini, lampunya kan jadi nembaknya ke bawah. Nggak bisa agak nembak ke muka gitu, biar lebih terang mukanya ya. Jadi nggak gitu, istilahnya emang desainnya agak kaku, nggak fleksibel, jadi kalian mesti terima apa adanya aja. Satu lagi untuk segi keterangan lampu, gua itu sebenarnya beli ini karena lampu LED bar gua yang gua pakai di kantor itu rusak guys, yang Baseus, yang pakai touch gitu. Itu gua bete banget. Jadi akhirnya gua coba beli yang ini dan ternyata lampunya nggak seterang yang lampu Baseus. Dan gue berasa agak kurang, makanya akhirnya gue kembali lagi ke Baseus walaupun itu kurang, agak-agak rusak sedikit tombolnya, tapi ini gue pakai di rumah, jadi buat kalau gue meeting di rumah. Jadi yes, untuk LED bar dari Mibo ini dijual di harga Rp600.000. Jadi bisa dibilangnya hemat Rp200.000 lah dibanding kalian beli webcam sama LED bar sendiri. Oke, so ya itu sih produk kita yang terakhir. So yes guys, itu tadi untuk Gadget of the Month edisi Januari 2022. Terakhir, gue mau ngumumin nih pemenang untuk giveaway edisi kemarin misteri unboxing dari tim Indotech ya. Kalian bisa cek pemenangnya di sini. So yes, congrats buat teman-teman yang udah menang, dan terima kasih buat teman-teman yang udah komen kemarin, komennya pada positif-positif banget walaupun juga tetap ada yang negatif. So katanya ikut-ikut ini, ikut-ikut itu ya. Ya udah biasa sih gua. Tapi again, thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya bolehlah diklik tombol jempol karena itu akan membantu channel Indotech buat recover lagi. Dan jangan lupa juga subscribe, hidupin lonceng, dan di-share aja videonya kalau kalian ngerasa ini membantu. Oke, itu aja guys, thank you semua. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Yeah.